Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Filsafat Pendidikan ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Filsafat Pendidikan Modern dengan anggota Tias Dwi Andriani dan Wahyu Setianingrum. Yang pertama yaitu Filsafat Pendidikan Pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Aliran pragmatisme adalah aliran yang bersedia menerima segala hal, asalkan hal tersebut berakibat baik atau berguna. Aliran ini mementingkan kegunaan suatu pengetahuan dan bukan kebenaran objektif dari pengetahuan. Implementasi pragmatisme dalam pendidikan. Proses pendidikan dalam pragmatisme bertujuan memberikan pengalaman empiris kepada anak didik sehingga terbentuk suatu pribadi yang belajar berbuat atau learning by doing. Artinya, anak didik secara naluriah dan amaliah memiliki kecenderungan untuk terus berkreatif dan dinamis dalam perkembangan zaman. Anak didik memiliki bekal untuk menghadapi dan memecahkan problematika. Selanjutnya, yang kedua, filsafat pendidikan eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan ajaran filsafat yang melihat segala gejala berpangkal pada keberadaan atau eksistensi. Eksistensi merupakan salah satu cara manusia berada di dunia, yang mana cara wujudnya manusia berbeda-beda dengan cara wujudnya benda-benda materi, di mana keberadaan benda-benda materi berdasarkan ketidaksadaran akan dirinya sendiri, dan juga tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Namun, manusia berbeda dengan materi. Manusia berada bersama dengan manusia lainnya sama sederajat. Benda-benda materi akan bermakna karena manusia. Ciri-ciri dari eksistensialisme yaitu yang pertama, motif pokok adalah apa yang disebut eksistensi, yaitu cara manusia berada. Yang kedua, bereksistensi harus diartikan bersifat dinamis. Bereksistensi berarti menciptakan dirinya secara aktif. Yang ketiga, di dalam eksistensialisme manusia dipandang sebagai terbuka. Yang keempat, eksistensialisme memberi tekanan kepada pengalaman yang konkret, pengalaman yang eksistensial. Perbandingan filsafat pendidikan modern ditinjau dari ontologi pendidikan, epistemologi pendidikan, dan aksiologi pendidikan. Yang pertama yaitu hubungan antara ontologi dengan filsafat pendidikan. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang sadar akan kegiatan. Di sini bermakna bahwa adanya pendidikan bermaksud untuk mencapai tujuan, maka dengan ini tujuan menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dasar ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan di mana sisi yang mengatur seluruh kegiatan kependidikan. Jadi hubungan ontologi dengan pendidikan menempati posisi landasan yang berdasar dari pondasi ilmu, di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Hubungan epistemologi dengan filsafat pendidikan. Epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya. Aliran-aliran dalam epistemologi. Yang pertama yaitu rasionalisme. Aliran ini berpendapat bahwa semua pengetahuan bersumber dari akal pikiran atau rasio. Yang kedua yaitu empirisme.
Aliran ini berpendirian bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera. Yang ketiga yaitu realisme. Realisme merupakan suatu aliran filsafat yang mengatakan bahwa objek-objek yang kita setiap lewat indera adalah nyata dalam diri objek tersebut. Yang keempat yaitu kritisisme. Kritisisme menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiri yang meliputi indera dan pengalaman. Yang kelima yaitu positivisme. Tahap teologis yaitu manusia masih percaya pengetahuan atau pengenalan yang mutlak. Yang keenam yaitu skeptisisme. Aliran ini menyatakan bahwa indera adalah bersifat menipu atau menyesatkan. Yang ketujuh yaitu pragmatisme. Aliran ini tidak mempersoalkan tentang hakikat pengetahuan dengan filsafat dan guna dari pengetahuan tersebut. Yang terakhir yaitu untuk yang hubungan antara aliran-aliran, yaitu hubungan antara aksiologi dengan filsafat. Aksiologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1995 adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Menurut Wibisono, seperti yang dikutip Surajio, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur dan penggalian serta penerapan ilmu. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value and valuation. Next, definisi lain menyatakan bahwa aksiologi adalah suatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan menjaganya, membinanya di dalam kepribadian peserta didik. Dengan demikian, aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap suatu ilmu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.